Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Yuli Rahmawati MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Yang terhormat, Profesor Dr. Erdawati MSc, selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang terhormat, Dr. Irwanto MPD, selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Febi Milenia, dengan nomor registrasi 13036180054 dari kelas Pendidikan Kimia B tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil seminar praskripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa menggunakan praktikum berbasis Green Chemistry pada topik laju reaksi. Next. Adapun bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik abstrahan data, serta aspek penilaian kemampuan berpikir kreatif siswa. Latar belakang. Pada beberapa tahun terakhir, rendahnya tingkat berpikir kreatif menjadi permasalahan yang semakin mendesak di dunia pendidikan. Berdasarkan PISA 2018, kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD, di mana disebutkan bahwa pada PISA 2018, komponen pemecahan masalah Indonesia berada pada posisi 62 dari 70 negara. Sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada hafalan dan penguasaan konsep tanpa melibatkan proses berpikir kreatif menyebabkan siswa kesulitan menghasilkan ide-ide inovatif, di mana hal tersebut disebutkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa di SMA ini masih rendah. Hal ini tercermin dalam dominasi metode ceramah dan kurangnya kegiatan yang merangsang kreativitas siswa dalam pembelajaran kimia. Akibat hal tersebut, siswa kesulitan menghubungkan prinsip-prinsip kimia yang dipelajari dengan fenomena kehidupan sehari-hari seperti pembakaran atau proses karatan besi, karena pendekatan pembelajaran yang terfokus pada hafalan dan penguasaan konsep saja, bukan pada penerapan maupun eksplorasi kreatif. Hal ini praktikum digunakan sebagai alternatif untuk siswa memperoleh pengalaman kognitif konkret dan sarana dalam usahanya mengkonstruksi pengetahuan. Akibat kurangnya pemahaman mengenai green chemistry maupun penggunaan metode praktikum yang masih konvensional, limbah kerja laboratorium seringkali dibuang tanpa memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, green chemistry hadir menjadi salah satu solusi dalam hal tersebut, di mana penerapan metode praktikum berbasis green chemistry ini dapat merangsang kreativitas siswa, dan pendekatan ini juga mampu mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam eksperimen yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, small scale eksperimen digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep, sikap, dan motivasi terhadap kimia serta keterampilan di laboratorium supaya lebih meningkat. Small scale eksperimen ini merupakan metode praktikum yang menggunakan jumlah bahan kimia minimal yang dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan alat praktikum dan melaksanakan eksperimen secara lebih hati-hati, di mana pendekatan ini mampu membantu siswa memahami konsep kimia lebih baik dan meningkatkan motivasi serta kemampuan berpikir kreatif mereka. Next. Adapun rumusan masalah dalam hal ini yaitu yang pertama, tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa yang masih rendah. Kemudian, sistem pendidikan masih berorientasi pada hafalan, sehingga menghambat pengembangan berpikir kreatif siswa. Kemudian, penggunaan metode praktikum yang masih konvensional, dan kurangnya penerapan pendekatan green chemistry dan praktikum, serta keterbatasan siswa dalam menghubungkan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Adapun manfaat penelitian.
di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk peserta didik, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari dikarenakan penerapan green chemistry dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam belajar kimia. Adapun manfaat penelitian untuk guru yaitu digunakan sebagai informasi kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan sebagai alternatif penggunaan mode pembelajaran yang tepat guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam materi pembelajaran kimia. Next. Kajian pustaka. Kajian pustaka yang akan saya bahas di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua, praktikum. Yang ketiga, green chemistry, small scale eksperimen, dan yang terakhir, karakteristik materi laborasi itu sendiri. Next. Kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif disebut sebagai keterampilan individu untuk menerapkan proses kognitif yang menghasilkan ide baru, konstruktif, dan baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis, persepsi, dan intuisi individu. Kemudian ada praktikum. Praktikum merupakan cara penyajian materi pembelajaran di mana siswa melakukan eksperimen mengenai suatu hal, mengamati prosesnya, menyampaikan hasil percobaan, dan dievaluasi oleh pendidik. Next. Yang ketiga ada green chemistry. Green chemistry merupakan suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan bahan-bahan kimia sehingga mampu mengatasi atau menghilangkan bahaya dampak buruk zat kimia terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Dalam hal ini, green chemistry sendiri terbagi menjadi 12 prinsip yang disebutkan pada gambar berikut. Next. Yang keempat ada small scale experiment. Small scale eksperimen adalah percobaan dalam kimia yang dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan jumlah bahan kimia yang diminimalkan. Yang terakhir, ada karakteristik materi laju reaksi, di mana laju reaksi ini mengandung konsep abstrak, konsep terdefinisi, perhitungan matematis, grafik, dan melibatkan beberapa penyajian, yaitu makroskopik, submakroskopis, dan simbolik. Next. Adapun tujuan pembelajaran dalam karakteristik materi laju reaksi itu sendiri yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian teori tumbukan, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian peserta didik mampu menganalisis adanya pengaruh konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yang kelima, peserta didik mampu menghitung besaran tatapan laju reaksi dan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang keenam, peserta didik mampu merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Pada dua tabel berikut disebutkan dimensi kognitif dan dimensi psikomotorik laju reaksi siswa. Next. Metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam materi pembelajaran laju reaksi menggunakan metode praktikum berbasis green chemistry. Waktu penelitian yaitu pada saat semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Plus PGRI Cibinong. Next. Adapun subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 MIPA di SMA Plus PGRI Cibinong. Kemudian metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Next. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal, di mana pada tahap awal ini kita melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian penyusunan instrumen penelitian, di mana hasil yang didapatkan pada tahap awal ini yaitu RPP, lembar observasi, LKPD, serta reflektif jurnal. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan dilakukan observasi. Hasil yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini yaitu terdapat laporan praktikum serta lembar observer. Yang ketiga yaitu tahap akhir di mana pada tahap ini kita melakukan pengisian tes kemampuan berpikir kreatif siswa, kemudian wawancara terhadap siswa, serta analisis data. Hasil yang didapatkan yaitu data dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif itu sendiri dan data dari berbagai instrumen lainnya. Next. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada wawancara, observasi, ada rubrik kemampuan berpikir kreatif itu sendiri, reflective journal, serta dokumentasi. Next. Teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 4, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, atau penarikan kesimpulan. Pada pengumpulan data, di mana proses pengumpulan data ini didapat dari hasil wawancara, observasi, dan seluruh dokumen berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Kemudian pada reduksi data, di tahap ini yaitu kita akan melakukan penajaman analisis, penggolongan, pengarahan, serta pembuangan data yang tidak diperlukan, dan pengorganisasian data sampai kesimpulan didapatkan dan diverifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyajian data, di mana pada penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif, tabel, serta gambar maupun diagram yang memberikan pola atau gambaran mengenai hasil penelitian. Pada verifikasi, di mana penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diverifikasi selama penelitian berlangsung. Next. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data ini pada penelitian ini digunakan credibility untuk menguji keabsahan data. Kredibilitas atau credibility itu sendiri adalah standar di mana penelitian kualitatif diharapkan dapat dipercaya oleh pekritis dan disetujui oleh orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian. Nah, kredibilitas ini sendiri yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada prolog engagement, ada persistent observation, dan ada progressive subjectivity checks, serta ada member checking. Next. Yang terakhir ada aspek penilaian kemampuan berpikir kreatif. Aspek penilaian kemampuan berpikir kreatif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fluency atau yang kita sebut sebagai berpikir lancar. Dalam hal ini, contoh dari fluency itu sendiri yaitu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal atau memiliki lebih dari satu jawaban. Nah, contoh dari perilaku peserta didik yaitu mengajukan banyak pertanyaan, kemudian menjawab sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, serta mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah. Yang kedua, ada flexibility atau berpikir luas. Nah, dalam hal ini contohnya itu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, serta mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh dari perilaku peserta didik dalam flexibility yaitu yang pertama memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita atau permasalahan, kemudian yang kedua memberikan pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi orang lain. Nah, yang ketiga ada originality atau berpikir orisinil. Dalam hal ini disebutkan sebagai mampu mencetuskan ungkapan yang baru dan unik, kemudian mampu membuat kombinasi yang tak lazim dari suatu bagian atau unsur. Nah, contoh perilaku peserta didik yaitu yang pertama memiliki solusi yang tak pernah difikirkan oleh orang lain, kemudian mempertanyakan cara-cara lama dan memikirkan cara-cara yang baru. Kemudian yang keempat ada elaboration atau berpikir elaboratif. Nah, dalam berpikir elaboratif ini disebutkan bahwa kita memperkaya atau mengembangkan suatu produk atau gagasan, atau menambahkan atau memperinci detail suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Contoh perilaku peserta didik dalam berpikir elaboratif yaitu mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci, serta mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Next. Ya, sekian paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.